Ini teman-teman Street Hijrah mau sholat berjamaah, sholat asar. Imamnya mohon angkat telepon dulu. Iya. Iya. Itu penting dalam kehidupan. Kenapa itu penting dalam kehidupan? Karena kalau kita tidak mempunyai akidah yang kuat, ibaratkan tiang menara itu, kalau keropos satu itu hancur. Salah satu contoh malam tadi itu adalah contoh terbaik. Kenapa? Karena matinya seseorang itu bukan dilihat dari awal, tapi dilihat dari akhir. Dari beliau itu terkenal sebagai dukun santet misalkan gitu ya, terkenal ini, dan akhirnya beliau hijrah, meninggalkan itu, mendukung dakwah. Itu mati yang ya Allah, itu banyak yang kita inginkan, tapi ya belum tentu kita bisa seperti itu. Tahun ini dan tahun 2018, sebagaimana almarhum ayahanda tercinta, beliau meninggalkan dunia artis dan istiqomah dari tahun 96 sampai 2018, meninggalnya karena dakwah. Apakah kita mati bakal seperti itu? Belum tentu. Karena butuh keistiqomahan untuk melakukan itu, keistiqomahan ya. Kita butuh di charge, kita butuh teman-teman yang selalu mengingatkan dalam kebaikan. Karena nggak bisa kita berdiri sendiri, nggak bisa. Coba antum tinggal ikutan tanpa dikasih tahu dari awal, ini sendok, ini pisau, ini gergaji, ini palu, ini paku. Bisa nggak survive di hutan? Ini beracun, ini enggak. Ada monyet mungkin ikutin monyet dia. Ada serigala ngikutin serigala dia. Gitu. Kenapa? Karena kita diberikan akal. Akal untuk berpikir, bukan akal untuk akal-akalan. Ya, emang laki-laki suka akal-akalan, tapi kita memakai akal untuk berpikir. Berpikir apa? Berpikir bagaimana keindahan yang diberikan Allah kepada manusia, yang ditawarkan oleh Allah kepada manusia hari ini dan sampai akhir hayat. Bukan keindahan yang syaitan tawari hanya di dunia. Dan memang berat bagi yang baru menjalani, tapi butuh pengorbanan. Kalau kita lihat sahabat, kalau kita lihat Rasulullah, bagaimana awal pertama beliau itu mendakwahkan Islam, mendapatkan wahyu pertama, Iqra. Siapa ini? Ini siapa yang ngomong? Kan saya sendiri di gua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kabur, lari kepada istrinya, memeluk istrinya. Kenapa Rasulullah? Aku takut menggigil. Ada yang berbicara, Iqra, bacalah. Baca apa? Begitu. Dapat lagi wahyu kedua, dapat lagi wahyu ketiga, dapat lagi ayat ini, dapat lagi ini, dapat lagi ini. Mendakwahkan bagaimana beliau dilempar batu, bagaimana beliau dihajar massa. Karena disangka gila. Yang ngajarnya nggak punya akal, belum dipakai akalnya. Gitu. Nah, bagaimana Rasulullah seperti menggenggam batu bara yang menyala itu, agama itu seperti itu, menggenggam itu. Mempertahankan agama itu seperti menggenggam batu bara yang di tangan. Siapa yang kuat? Senggol dunia dikit, goyah. Senggol sama Baheno. Ya karena itu ujian. Ujian itu seperti yang guru kita sampaikan selalu, setan itu akan mengganggu dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri. Setan pun ada dua, setan yang goib dan setan manusia. Setan manusia, iya mau astagfirullahaladzim, bacaan iya ayat kursi, mau kabur, mau main kakak yang malah itu siapa
alim sih ya. Kan paling gitu. Gitu. Bagaimana keyakinan kita akan rezeki? Bagaimana keyakinan kita akan persaudaraan? Bagaimana keyakinan kepada Allah tentang surga dan neraka? Itu dijemput. Dan itu butuh pengorbanan. Apa pengorbanannya? Pengorbanan kita benar-benar lillahi ta'ala kepada Allah. Karena dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu yatraku wa yaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, ya Allah, aing geus beriman. Cek Allah, sia can diuji ku aing. Cek Allah gitu. Tinggalkan minuman, tinggalkan obat-obatan, tinggalkan riba, tinggalkan ieu salat. Puasa, zakat, bantu tah babaturan maneh. Dakwah kieu kitu, da itu. Kan ujian. Alhamdulillah, urang geus ieu cilaka jebret. Ujian lain. Ujian. Eta mahal, Wak. Mahal eta. Hidayah, kayak kadang hidayah itu ada yang celaka dulu baru dapat hidayah. Ada yang dicedotin heula karena dapat hidayah. Itu ada yang harus memilih. Iya, di Belanda ngeunah ya. Tapi di Indonesia, aduh ya, barang sakit gimana ya kan gitu. Tapi harus memilih. Gitu. Ada yang harus memilih antara harta dan Allah. Mau yang mana? Di Belanda ngeunah ganja bebas umur 18 tahun meninggalkan KTP, mending ganja di kos di warung ya 15 euro 5 gram. Set. Reklam di alkohol, nah gampang. Dengan duit, urang geus nyawa polana gampang. Gitu. Rek dengan cara naon bisa bebas. Asas manfaat, tapi itu bahagia. Sengsara, sieun dihantui ge rasa kasieun. Maot we jeung maot, baturan urang dimutilasi lah hiji, nu pae lah ditembak. Gitu. Yang mun di dieu masih bisa ngelak gitu. Paling bacok nyeri, nahan nyerina sabar lillahi ta'ala gitu kan, insya Allah menggugurkan dosa dan tidak melakukan lagi, bertaubat sungguh-sungguh dalam bertaubat. Nah ini yang kadang kita tidak kuat dengan ujian itu, tapi kita mengaku beriman kepada Allah gitu. Diuji sedikit jebret cerik mewek gitu, curhat ke Allah minta hak. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang senantiasa berlemah lembut kepada setiap makhluknya, yang senantiasa berkasih sayang kepada setiap makhluknya. Alhamdulillah juga akan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin. Hamba-hamba pilihan Allah yang diantara jutaan manusia yang ada di atas bumi ini, hanya kita yang menjadi pilihan Allah, yang dimudahkan langkah kakinya berkumpul di tempat yang mulia ini. Insya Allah Allah ridho dengan tempat ini. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta kepada keluarganya, 3 generasi terbaik, para sahabat tabiin serta tabiut tabiin, serta semoga kita sebagai umatnya kelak bisa bersama dengan beliau, bersama para ahli ibadah, bersama para ahli sholawat, ahli sujud, ahli taubat, dan ahli penuntut ilmu lainnya, sehingga kita bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW. Alhamdulillah Allah juga menakdirkan kita, pada Allah kita bisa berkumpul lagi, masih dalam suasana Lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua. Apabila Anda ada salah kata dalam lisan maupun perbuatan selama berkegiatan, minta maaf, minta keikhlasan maaf dari teman-teman semuanya. Terus satu lagi ada berita duka, kabar duka. Semalam kita dapat kabar ada ayahanda kita semua, ayahanda dari biaman kita gitu, biar itu wafat, insya Allah. Ki Gendang Pamungkas wafat, insya Allah wafat dalam keadaan baik, wafat dalam keadaan husnul khatimah, membawa taubat, membawa banyak kebaikan untuk kita semuanya. Karena beliau juga meninggalkan dakwah, mewariskan dakwah kepada anaknya. Semoga apa yang telah beliau wariskan kepada anaknya, kepada kita semua, menjadi amal baik buat beliau, sehingga beliau diberikan tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita minta doanya untuk beliau, semoga beliau
segala dosanya diampuni, segala amal perbuatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal